Heho Pop gengs. Co-founder dari Gapminder, Anna Rosling Gronlund, baru-baru saja mengejutkan dunia dengan sebuah proyek bernama Dollar Street Initiative. Proyek ini merupakan proyek ambisius yang diperuntukkan untuk membuat berbagai manusia di dunia terkoneksi untuk mendapatkan solusi tentang kebutuhan utama manusia di berbagai macam negara. Hal ini tentu aja angin baik bagi dunia. Seperti yang kita tahu, sandang, pangan, dan papan adalah kebutuhan utama manusia. Namun, bentuk dari ketiga ini sangat berbeda di tiap negara. Bahkan bukan cuma sandang, pangan, papan doang yang beda. Mainan anak di berbagai belahan dunia juga sangat kontras. Di negara kita sendiri, mainan anak itu banyak banget. Bagi kamu yang lahir di era 90-an, pasti kangen dengan permainan lompat tali yang sering bikin badan lecet. Terus kelereng yang jadi awal mula taruhan cowok-cowok, congklak, dan yang paling utama itu main layang-layang. Iya, mainan-mainan ini yang banyak mengisi keseharian di siang hari waktu masih bocah. Bahkan saking seringnya, biasanya ada tuh teman kita yang kulitnya sampai menghitam banget karena kena terik matahari terus-menerus. Namun sekarang, mainan ini pun berangsur hilang ditelan penggunaan teknologi pada usia anak dan remaja, utamanya di perkotaan. Dari data BPS, setidaknya ada 30 juta anak di Indonesia yang sudah menggunakan internet dan meninggalkan permainan klasik tersebut. Hal ini juga terjadi nih di berbagai negara lain yang terjepret teknologi yang terlalu cepat. Ya, cukup sedih sih lihat faktanya kalau sekarang anak kecil nongkrongnya pada megang HP doang. Kalau itu tadi dari Indonesia, kita pindah nih ke India yang bisa saja membuat kita lebih banyak bersyukur. Di salah satu daerah paling miskin di India, anak-anak di sana itu bermain seadanya. Ada yang bermain layangan dengan kantong kresek, ada yang main dengan pemukul kriket buatan, dan ada juga yang cuma bisa main dengan botol minuman bekas. Hal miris tadi dikarenakan berbagai macam masalah di India. Mulai dari populasi, lapangan pekerjaan, akses pendidikan yang tentu saja mempengaruhi pendapatan mereka. Bayangin aja, sepertiga dari populasi India atau sekitar 446 juta jiwa di sana dilaporkan memiliki pendapatan sekitar $2 Amerika per hari atau sekitar Rp28.000. Jadi, kalau sebulan dapatnya itu sekitar Rp840.000. Dengan pendapatan ini dan banyaknya kebutuhan hidup, jelas saja kalau si anak gak bisa untuk dapat mainan layak dari pabrik. Semoga kondisi ini lekas membaik di India ya. Kehidupan yang juga menyedihkan terjadi di Zambia yang masih menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Di negara benua Afrika ini, 60% penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan rata-rata pendapatan keluarga cuma 1,5 juta per bulan. Makanya masalah mainan, anak-anak Zambia nggak punya banyak pilihan. Contohnya saja bocah bernama Maudi ini, yang selalu bersenang-senang dengan kacamata-kacamata yang dia kumpulkan. Entah itu dari turis, atau dari pendatang yang membawa bantuan. Hal ini tentu buat kita bersyukur dengan kehidupan yang kita jalani di masa kecil dan sekarang. Punya kekayaan tambang emas juga tidak menjamin sebuah negara menjadi kaya loh. Nasib ini dibuktikan oleh Burkina Faso yang merupakan negara Afrika Barat yang menduduki 4 besar tambang emas terbesar di benua Afrika. 45% atau sekitar 8,4 juta orang di sana memiliki pendapatan $1,25 per hari atau Rp18.000. Dalam sebulannya cuma Rp540.000 yang kebanyakan dihabiskan untuk makanan. Makanya, mainan anak di sana ya seadanya, seperti ban bekas yang didapatkan di jalanan atau apapun di alam seperti tongkat kayu dan juga tali dari akar belukar. Pindah ke benua Amerika, kita ke Haiti dulu sebelum ke negeri-negeri kaya di benua tersebut. Haiti merupakan satu dari sekian banyak negara miskin dunia akibat bencana alam yang membawa badai kemiskinan. Lebih dari 50% keluarga di sana memiliki pendapatan $2,5 per hari atau Rp36.000 per hari.
Jadi dalam sebulan cuma 1.080.000 rupiah doang. Kebanyakan dari pendapatan ini pun dihabiskan untuk makanan dan juga air bersih. Jadi untuk masalah mainan, ya yang penting bisa seneng doang lah. Seperti dapat bola tenis bekas ataupun mobil-mobilan dari botol plastik. Kalau mau nyinggung zaman sekarang, di mana kebanyakan hiburan anak adalah permainan video game dengan grafik yang super cantik. Di Haiti, konsol game yang tergolong mewah adalah handheld, di mana game yang satu ini tentu saja sudah ketinggalan zaman. Iya, jangankan mainan atau konsol yang layak, rumah-rumah orang Haiti aja masih jauh dari kata layak yang tanpa listrik dan juga tanpa toilet. Bahkan beberapa di antara mereka masih hidup di tenda pengungsian dari bantuan pihak global. Beda halnya kalau kita bahas negara kaya seperti Amerika Serikat. Rata-rata pendapatan bulanan di Amerika itu mencapai 61.000 US dollar atau setara dengan 893 juta rupiah. Dengan pekerjaan beragam dan juga tangguhan yang beragam, ada juga beragam macam mainan yang dimiliki anak-anak di sana. Contohnya anak dari keluarga McIntyres ini yang punya mainan favorit berupa Lego, dan dari keluarga Howard ada satu set peralatan baseball. Belum cukup sampai di situ, karena anak-anak di Amerika juga kebanyakan memiliki konsol game seperti Xbox dan juga PlayStation. Hal ini dibuktikan dengan penjualan konsol game yang terus menggila di negeri Paman Sam tersebut. Bahkan di hari pertama Xbox series terbaru diluncurkan, konsol ini terjual hingga 780.000 unit. Sedangkan untuk PlayStation 5 di angka 280.000 unit saat peluncuran hari pertama. Hal ini juga mirip dengan kondisi di Cina yang rata-rata pendapatan bulanan keluarga di sana itu mencapai 29.000 yuan atau 65 juta rupiah. Wajar, mainan anak di sana adalah koleksi Lego yang harganya cukup fantastis. Misalnya, set kapal Star Wars ini yang mencapai 2,3 juta rupiah. Selain itu, anak-anak di Cina juga telah banyak memainkan game online mobile seperti PUBG Mobile. Dan tahu gak sih, kalau PUBG Mobile udah mencapai 2,8 miliar US dollar per tahun atau sekitar 39,9 triliun rupiah. Di mana kebanyakan perbelanjaan terbesar itu datang dari user di negeri tirai bambu ini. Jadi emang terlihat banget ya bagaimana perbedaan dari kehidupan negara kaya dan juga negara miskin. Belum lagi, keluarga di negara kaya juga bisa menyimpan uang untuk liburan keluarga untuk tetap membuat mereka terlihat bahagia. Ya, meskipun tinggal di negara kaya juga berarti biaya hidup mahal dan juga tekanan mental juga jadi super duper kuat. Jadi gimana? Udah bersyukur tinggal di Indonesia?